Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Najmi dengan NIM 2330811124. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya dalam menjaga nilai luhur Pancasila. Nah, di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska. Nah, sebelum masuk ke video, aku bakal ngejelasin dulu apa itu Pancasila dan kayak bagaimana sih gitu Pancasila yang sebenarnya dan dasar-dasarnya juga. Nah, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat menginklusi keberagaman. Nah, ideologi Pancasila dan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna yaitu walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya Indonesia tetap satu, merupakan dua fondasi ideologis vital dalam konteks Indonesia yang multikultural. Nah, di sini tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi bangsa. Nah, di sini Pancasila pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Salah satunya dapat kita lihat dari lirik lagu, yaitu daerah kebangsaan masyarakat Jawa Barat adalah Manuk Dadali, yang merupakan simbol dari Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, basis dari Pancasila pada dasarnya dekat dengan nilai-nilai budaya yang sudah lebih dulu dipraktikkan dan diamalkan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila telah dirumuskan melalui diskusi panjang dan hati-hati oleh para founding fathers Indonesia, yaitu setelahnya lahirlah kemudian perangkat-perangkat negara seperti Undang-Undang Dasar, Sistem Kenegaraan, dan lain-lain. Nah, di sini pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Pancasila telah teruji dan masih bertahan sebagai ideologi yang paling tepat untuk Indonesia. Kan tetapi nih, perjalanan Pancasila sejak dilahirkan pada 1 Juni 1945 bukan berarti tanpa masalah. Berbagai ideologi tandingan dan gerakan yang menantang Pancasila pernah dilakukan oleh berbagai oknum dan kelompok. Tidak hanya berpotensi pada disintegrasi bangsa Indonesia, ideologi-ideologi tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa, seperti yang tercatat dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa, sebut saja yaitu Gerakan 30 September, DI, TII, NII, GAM, Papua Merdeka, Pemesta, dan lain-lain. Meskipun Pancasila masih tetap berdiri sebagai ideologi sah, bukan berarti kita harus abai terhadap ancaman-ancaman di luar itu. Nah, di sini apa saja ancaman-ancaman terhadap Pancasila? Nah, di sini ada ancaman terhadap Pancasila yaitu maraknya persoalan-persoalan sosial klasik seperti konflik-konflik sosial berbasis ras dan agama, pelanggaran HAM, dan ancaman radikalisme yang telah banyak memakan korban jiwa. Dalam hal radikalisme, misalnya, beberapa penelitian dan lembaga survei seperti Setara Institut mencatat bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bersikap intoleran terhadap perbedaan. Mirisnya, penelitian-penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga seperti BNPT, The Wahid Institute, UIN Syarif Hidayatullah, dan Habibie Center menemukan bahwa beberapa sekolah dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia terpapar paham intoleran dan radikal yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Nah, sedihnya generasi-generasi kita begitu rentan dalam mengadopsi ideologi intoleran. Tidak hanya menginfiltrasi kaum muda, paham-paham radikal juga mulai menyusup ke badan-badan pemerintah yang strategis. Suhardi Alius. Nah, merujuk pada kondisi-kondisi di atas, artinya Pancasila sedang dalam ancaman. Oleh karena itu, perlu upaya revitalisasi
terhadap pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan cara yang efektif, konsisten, dan benar. Nah, upaya yang saya maksud adalah bagaimana menginternalisasi ideologi Pancasila kepada masyarakat, khususnya generasi muda dengan cara yang efektif dan cara-cara yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bersifat indoktrinir. Hal ini penting dilakukan, jika tidak, keutuhan bangsa di masa depan akan mengalami ancaman yang serius. Hanya Pancasila yang masih relevan sebagai ideologi negara dan tepat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di masa kini ataupun di masa depan. Nah, di sini apa sih atau bagaimana sih kita dalam menjaga upaya-upaya nilai luhur Pancasila? Nah, yang pertama yaitu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Lalu yang ketiga, menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu menolak tegas ajaran atau paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, di sini ada Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja 5 dasar itu? Ya, benar. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini aku mau nyebutin kayak menjelaskan apa aja sih fakta-fakta dari ketuhanan yang Maha Esa, atau gimana sih cara kita menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu yang pertama dengan adanya upaya pendidikan agama. Nah, di sini upaya pendidikan agama adalah meningkatkan pendidikan agama untuk memahamkan warga negara tentang nilai-nilai keagamaan dan toleransi antar umat beragama. Nah, contoh misalkan kita menghargailah sesama umat beragama, karena kan kita Islam. Nah, kita juga harus memahami agama orang lain, seperti kita tetap berteman atau tidak saling mengejek dan sebagainya. Karena apabila kita menggunjing atau mengejek, bakal adanya di situ perusakan atau tidak menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, yang kedua juga ada mendorong kerukunan antar umat beragama. Di sini yaitu memotivasi kegiatan yang memperkuat kerukunan antar umat beragama, seperti dialog antar agama dan kegiatan bersama. Maksudnya apa sih? Kayak kita tuh memperkuat kerukunan antar agama tuh kayak ya gak membedakan satu sama lain gitu. Nah, yang kedua yaitu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu ada pendidikan dan kesetaraan, yang artinya meningkatkan pendidikan dan memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab itu yaitu meningkatkan pendidikan. Nah, di sini cara kita menjaga nilai-nilai keutuhan Pancasila yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan memastikan kesetaraan, tidak membedakan satu sama lain. Nah, lalu yaitu yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi kita tuh harus adil dan mensejahterakan semuanya ya, jadi tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, lalu yaitu yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu penguatan kebersamaan. Apa sih penguatan kebersamaan itu? Yaitu mendorong kegiatan yang memperkuat rasa persatuan seperti peringatan Hari Nasional, terus kegiatan gotong royong dan kegiatan bersama untuk memupuk semangat persatuan. Nah, di sini apa sih maksudnya mendorong kegiatan yang memperkuat rasa persatuan itu? Yaitu kayak kita memperingati hari nasional bareng-bareng, kayak 17 Agustus kan itu memperkuat ya persatuan Indonesia. Nah, dengan cara itu kita sama saja dengan menjaga nilai-nilai keutuhan Pancasila. Lalu ada juga
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini yaitu dengan pendidikan politik, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi serta pentingnya partisipasi aktif dalam perwakilan dan musyawarah. Jadi di sini misalkan kita kayak ngambil suatu kesimpulan atau ngambil suatu ya gambaran kayak gitu, kita itu harus kayak berpartisipasi atau misalkan kita aktif dalam perwakilan dan bermusyawarah. Kita tidak boleh mengambil hak suara tanpa kita mendengarkan hak suara dari yang lain gitu ya. Lalu di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih? Yaitu yang pertama pemberantasan kemiskinan. Nah, pemberantasan kemiskinan itu apa sih? Yaitu melakukan upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Nah, maksud dari ini apa? Di sini yaitu pemberantasan kemiskinan yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan, atau sama saja kita seperti mengurangi tingkat kemiskinan ya. Nah, lalu ada pendidikan dan kesehatan universal, yaitu menyediakan akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan untuk semua warga negara. Nah, beberapa langkah untuk menjaga nilai-nilai Pancasila termasuk promosi pendidikan karakter, implementasi kebijakan inklusif, penguatan intuisi-intuisi yang mendukung nilai-nilai Pancasila, serta penyusunan regulasi yang memastikan setiap kebijakan atau tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memahami, menerapkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila juga merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga nih kayak salah satu upaya menjaga nilai luhur Pancasila, yaitu berarti dengan nilai-nilai Pancasila hadir secara menyeluruh dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat, yaitu upaya menjaga nilai-nilai Pancasila adalah menjadikannya sebagai pedoman dan bertindak dan berperilaku. Jadi misalkan kita dalam bertindak dan berperilaku itu kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu di sini juga yaitu akan saya ambil contoh misal dari budaya orang luar masuk ke Indonesia. Nah, di sini kan budaya dari luar masuk ke Indonesia itu yaitu sama saja dengan ada juga yang salah mengartikan jadi sebagai merusak nilai-nilai Pancasila. Kenapa seperti itu? Karena di sini budaya orang luar ada yang diterima dan ada juga yang enggak. Nah, di sini maka dari itu kita harus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila seperti menekankan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berpegang teguh pada Pancasila. Karena di zaman sekarang banyak yang menggunakan atau memakai di era modern ini panutannya yaitu luar negeri gitu, atau misalkan kulturnya mengikuti luar negeri. Padahal kan kita juga dulu gitu ada adat-adat dan budaya yang tertanam dalam diri kita. Nah, kita harus melestarikan adat dan budaya serta bahasa yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi jangan sampai nih kultur dari luar negeri masuk ke Indonesia itu jadi merusak atau jadi mengganggu, bahkan memperpecah belahan persatuan Indonesia gitu, nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu ada juga sekarang nih lagi anget-angetnya Pilpres. Nah, kan pasti pada huru-hara karena adanya teknologi ya, dari HP atau dari internet. Nah, di situ kan kita pasti terbawa isu ini, terbawa isu itu. Nah, dari situ kita sebagai warga Indonesia jangan sampai terpecah belah, apalagi gara-gara Pilpres nih ya. Jadi kayak menggunjing satu sama lain, misalkan ini paslon 1, ini paslon 2, lalu yang lain paslon 3. Nah, kan kita pasti kayak adu berargumen ya, kayak kok kamu pilih ini sih, kok kamu pilih ini sih, padahal kan
kita juga, ya maksudnya kita juga punya pilihan ya satu sama lain. Nah jangan sampai dari pilihan kita sendiri dengan pilihan orang yang berbeda kita jadi berantem, jadi memperpecah belah Pancasila gitu, kerukunan. Kan gak boleh ya, apalagi sekarang satu sama lain tuh kayak teman sama temen tuh kayak beradu argumen, ih kamu kenapa pilih ini, ih kamu kenapa pilih itu, padahal kan kita juga punya penilaian masing-masing ya. Nah, di sini kan kita juga tahu ya bahwa banyak sih asumsi-asumsi dari internet kayak adanya perubahan apa sih dalam KPU, kayak KPU ini tuh udah disuap nih sama paslon nomor berapa sama paslon nomor berapa. Nah, kita itu jangan termakan isu. Kita harus membuktikan sendiri apakah benar. Jangan sampai dari situ kita jadi huru-hara di sosmed, dan itu kan jadi bikin Indonesia tuh terpecah belah ya. Apalagi sekarang tuh tingkat kemiskinan Indonesia tuh semakin merata. Nah jangan sampai nih kita sebagai warga negara Indonesia kayak membedakan antara satu sama lain. Misalkan kayak kita mengunjungi, ih kamu mah kayak gini ya, miskin gitu-gitu, kan nggak boleh ya. Nah kita juga harus menjaga sih kerukunan antar kita, antar satu sama lain gitu. Jangan sampai membedakan kayak kamu mah nggak ada apa-apanya, aku mah punya ini, aku mah punya itu. Dan kita pun sama gitu di mata orang pun, walaupun emang kita beda gitu, kayak misalkan beda setiap ekonominya gitu-gitu, tapi kan kita nggak boleh ya sampai kayak memperpecah belah gitu antara satu sama lain. Nah ada juga nih yang kayak misalkan rasis, misalkan maaf ya, orang yang mempunyai ton kulit berwarna gelap gitu. Nah di situ kita tuh nggak boleh menggunjing kayak kamu mah hitam, ih dekil, jelek, bla 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 bla. Padahal kan semua juga udah ditentuin ya, maksudnya kayak ya gak boleh lah kita menggunjing satu sama lain. Itu sama saja kita merusak nilai-nilai Pancasila. Atau misalkan aku mah Islam, kamu mah enggak. Nah kan kayak ya terus kenapa? Mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Itu sesuai lagi, balik lagi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus mempertegas atau memperkuatlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.